Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarafana wa karramana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi rafa'a qadrana bi sayyidina wa maulana Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وحبيبنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب موضوع مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد العرب والعجم إمام العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir rombongan bersama kita daripada Samarinda, utamanya ayahanda Habib Abdurrahman Bahashim, ada Habib Ahmad Al-Habsyi, ada Qari nasional kita yaitu Habib Muhammad bin Hud Al-Idrus. Beliau datang dari Lombok, bukan dari cabai ya, Lombok aja, dari Bima, jauh Masya Allah Sidin. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita yaitu Haji Guru Abdurrahman dan guru-guru yang lain, orang tua kita semuanya. Alhamdulillah selalu senantiasa bisa menemani, bisa membarengin kita di majelis Nurul Yakin yang penuh barakah ini. Guru kita, orang tua kita, para habaib kita doakan selalu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan istiqamah, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan juga semua pengurus Majelis Ta'lim Nurul Yakin, ketuanya, wakil ketua dan semua jajarannya, bagian-bagiannya masing-masing, selalu yang senantiasa berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang untuk majelisnya Rasulullah, berjuang untuk agar manusia dekat dengan Allah, berjuang agar manusia bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan perjuangan semua pengurus Majelis Nurul Yakin dibalas oleh Allah dunia maupun akhirat. Hajat-hajat para pengurus semuanya dikabul oleh Allah, rizkinya dilancarkan oleh Allah, keluarganya diberkahi oleh Allah, anak keturunannya diberikan anak-anak yang soleh-solehah, dan siapapun orang yang selalu membantu Majelis Nurul Yakin, baik itu tenaganya, pikirannya, lebih-lebih hartanya, mudah-mudahan dibantu semuanya urusannya oleh Allah, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Fatihah.
Ya kalam dia kana sa'ini dan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita juga semuanya yang hadir, tidak satu pun di antara kita kecuali pulang dari majelis malam hari ini hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, badan kita disehatkan oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Kita selalu senantiasa dituntun sehingga kita semua menjadi orang yang selamat sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah Majelis Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa orang hadir majelis itu enggak gampang. Butuh kekuatan khusus, butuh hidayah khusus, butuh taufik khusus. Kenapa? Karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua manusia, tidak semua orang yang dipilih oleh Allah agar dekat dengan Allah, agar dekat dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena taufik daripada Allah, pian kada bisa hadir malam hari ini. Pian tidak bisa baca istighfar malam hari ini. Pian kada bisa baca sholawat malam hari ini. Pian tidak bisa duduk malam hari ini di majelis ini. Pian tidak bisa mengagungkan, memuliakan, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pian bisa hadir? Kenapa pian bisa duduk? Pian bisa bersolawat? Karena kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Bukan karena kita sehat. Kalau seandainya kita berbicara sehat, banyak manusia yang lebih sehat daripada kita. Banyak manusia yang lebih sehat daripada pian, tapi enggak bisa hadir. Kenapa? Karena tidak berikan hidayah dan taufik oleh Allah. Anu bebai, rumah ulun parak aja, rumah saya dekat aja. Bukan karena masalah dekat dan jauh, karena hidayah, karena taufik. Kalau bukan karena hidayah dan taufik, jangankan dekat, selangkah pun tidak akan bisa hadir, selangkah pun tidak akan bisa duduk, selangkah pun tidak akan pernah dia maju. Itu semuanya berkat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pian bisa sedekah, pian bisa bangun masjid, pian bisa nyumbang musola, pian bisa nyumbang majelis, ngasih makan orang-orang di majelis. Bukan karena pian sugih, bukan karena pian banyak uang, bukan karena manusia ini punya harta, enggak, karena dapat taufik sama hidayah. Betapa banyak orang lebih kaya, duit lebih banyak, sarang burungnya lebih banyak, sawitnya lebih banyak, truknya lebih banyak, tapi ngalih jarang, berat untuk nyumbang masjid, musola, pesantren, majelis. Kenapa? Kalau tidak dapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Masya Allah, begitu pentingnya itu hidayah. Allah memerintahkan, menulis di dalam hidayah tersebut agar dibaca oleh manusia 17 kali dalam sehari ketika dia sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa ini yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Siapa sih orang diberikan nikmat ini? Apakah orang diberikan mobil yang banyak? Apakah orang dikasih harta yang banyak? Apakah yang jabatannya tinggi? Alladzina
ternyata orang-orang diberikan kenikmatan oleh Allah adalah an'ama alaihim, mereka adalah yang diberikan kenikmatan oleh Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka adalah para nabi, para rasul, orang-orang mati syahid dan orang-orang soleh. Inilah orang-orang yang diberikan nikmat. Apa itu nikmat? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami selalu senantiasa petunjuk di jalan yang lurus, petunjuknya orang yang Kau berikan surga. Siapa mereka? Nabi, Rasul, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita selamat masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita hidayah sehingga kita bisa selalu senantiasa berjalan lurus di belakangnya para wali-walinya Allah sampai masuk ke dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Begitu pentingnya itu hidayah sehingga jamaah yang dirahmati Allah di dalam sholat subuh pun ada kita minta hidayah. Apa itu? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Penting, hidayah itu penting, petunjuk itu penting. Kalau enggak, nah kita bukan tambah baik, bukan kita tambah dekat dengan Allah. Kalau bukan karena hidayah, maka kita semakin tua, semakin tambah umur, semakin jauh daripada Allah, maka kita semakin jauh daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita minta kepada Allah, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Jadi seharian agar kita ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jelek, mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang jelek, rezeki yang baik, rezeki yang jelek, teman yang baik, teman yang jelek, perkataan yang baik, perkataan yang jelek, tingkah laku yang baik, tingkah laku yang jelek, akhlak yang baik, akhlak yang jelek, biar ditunjukkan oleh Allah. Kapan dimulai? Ketika subuh menjelang siang, ketika akan beraktivitas kita dari subuh sampai kita tidur. Biar tingkah laku kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, gerak-gerik kita selalu mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, jangan lupa kalau sholat subuh itu berjamaah. Kenapa? Biasanya kalau sholat subuh gak berjamaah ketinggalan kunutnya. Ya bangke? Ngaku aja Abian. Tiba-tiba habis itidal ruku, apa sujud. Lo kok tahu Beb? Habib juga sering kalau sholat sendirian. Apalagi Bian. Insyaallah, emang manusia ini ya Bu, mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan tempatnya lupa. Bagi kita manusia biasa, kesalahan kita, kelupaan kita itu memang kekurangan. Tapi buat Rasulullah, maka kekurangannya Rasulullah, kesalahan Rasulullah, lupanya Rasulullah adalah mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang nggak bisa baca, orang nggak bisa nulis. Jelek apa baik? Jelek lah. Masa nggak bisa baca orang? Kayak apa WA-an? Kayak apa SMS? Kayak apa menulis? Kayak apa berjualan? Kayak apa berdagang? Kenapa? Kata kawan membaca. Apa ini namanya? Ini banyu ya emang banyu. Kekurangan bagi kita kalau nggak bisa baca. Kekurangan bagi kita nggak bisa nulis. Tapi buat Rasulullah adalah mukjizat. Kenapa? Karena ketika manusia kaum kafir mendapatkan wahyu Nabi Muhammad daripada Allah, kemudian Al-Quran dijelaskan kepada mereka, mereka tidak bisa membantah. Gak bisa, ini karangan Muhammad nih, ini karangan Muhammad. Gak bisa, kenapa? Karena mereka tahu Muhammad tidak bisa membaca, Muhammad tidak bisa menulis, sehingga enggak mungkin ini
buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka juga heran, Nabi Muhammad ini nggak pernah belajar, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi kalau beliau ngomong, semua perkataan orang intelek kalah. Gih, fikinisasi. Ini kan sekarang lagi kalau ngomong kan intelektual. Kalau ngomong kan ada sisi-sisinya itu organisasi, mobilisasi kan kita. Nggih, binisisasi. Laki sisisasi. Kan lagi musim memang zaman sekarang ini. Nggih, organisasi, mobilisasi, rubah pakai itu. Nah, Nabi Muhammad ini orang kalau belajar bahasa intelek, pinter, pakar hukum, pakar sastra, pakar maklum. Kenapa? Belajar. Nabi Muhammad gak pernah belajar, Nabi Muhammad gak bisa baca, Nabi Muhammad gak bisa nulis, tapi mengalahkan semua sastra Arab. Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa bagi kita kekurangan. Tapi bagi Nabi Muhammad mukjizat. Kenapa? Lupanya Nabi Muhammad jadi syariat. Nabi Muhammad pernah lupa sholat. Lupa Nabi Muhammad ini sholat duhur 4 rakaat, ternyata dapat 2 rakaat salam. Dipikir 2 rakaat sudah sama Nabi, dipikir 4 rakaat. Tapi sahabat, ya Rasulullah, nasita am qasorta ya Rasulullah. Pian ini mengkosor sholat apa lupa? Rasulullah kadang ngomong, Rasulullah tidak bicara, langsung berdiri nambah 2 rakaat. Jadi syariat buat kita. Pian sholat kadang ada lupa, belum rukuk tiba-tiba sujud. Nggih. Nah, 2 rakaat dipikir 4 rakaat, sebetulnya tahiyat awal dipikir tahiyat akhir, 2 rakaat tiba-tiba salam. Seandainya Rasulullah tidak pernah lupa, kayak apa kita ini memahami syariat? Kata kawa. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekurangan yang ada di diri kita apabila berada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kelebihan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun falaisa kal basyari. Manusia itu manusia, Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, tapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah cipta dari nur, kita tercipta dari tanah. Sama-sama batu, Nabi Muhammad adalah batu permata, kita adalah batu koral. Koral Palu kita ini. Nang buat ngecor di jalan tuh nang satu truknya 2 juta tuh. Satu truk kanal tuh truk tuh 2 juta. Tapi kalau berlian, masya Allah, permata sebiji 1 miliar, sebiji 2 miliar, sebiji 100 juta. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan petunjuk, diberikan hidayah, ditunjukkan, diarahkan kepada jalan yang lurus, sehingga biar itu semuanya tercapai, maka di awal hari kita, pertama kita akan memulai hari setiap hari kita, yaitu di pagi hari ketika subuh. Allahumma hdina fiman hadait. Ini doa lengkap kalau kunut itu, Pak. Wa afina fiman afait. Ya Allah, berilah kami afiah, berilah kami sehat sebagaimana Engkau berikan kesehatan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan kesehatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena jamaah yang dirahmati Allah, modal hidup itu yang paling utama, bukan duit, bukan pulus. Memang bil pulus mulus, bil pulus dapur ngukus, bil pulus kullu syai'in tembus. Tapi bukan itu segala-galanya. Bukan duit, bukan modal, bukan investor, bukan harta, bukan warisan, tapi modal utama untuk menjalankan hidup adalah sehat. Kalau sudah sehat, mau kerja apa enak, mau sehat, mau jualan apa aja bisa.
Kalau sehat mau usaha apa? Oke. Kalau sudah sehat mau jalan kemana aja bebas. Kalau sehat mau cari kerjaan kemana aja bisa. Kalau sudah sehat mau makan apa aja, ayo aja. Sehat, bermacam-macam ibadah kita bisa lakukan, bermacam-macam bisnis kita bisa kerjakan, modalnya satu, yaitu sehat. Tapi kalau sudah sakit, ayo, sebanyak apapun duit nggak manfaat, sebanyak apapun harta kalau sudah sakit nggak manfaat, sebanyak apapun investor datang kalau sudah sakit nggak manfaat, apalagi ibadah. Nah, minta kepada Allah di pagi hari. Di pagi hari itu minta sebelum kita kerja, sebelum kita aktivitas, sebelum kita buka toko, sebelum kita cari duit, sebelum kita cari harta, minta apa kepada Allah? Wa'afina fiman afait. Ya Allah, berilah aku kesehatan sebagaimana Engkau berikan kesehatan. Wa tawallana fiman tawallait. Tolonglah aku ya Allah sebagaimana Engkau berikan pertolongan, perlindungan kepada Engkau yang telah tolong dan lindungi, dan seterusnya. Itu adalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa dahsyat, doa yang luar biasa. Terakhir apa? Sebelum terakhir tuh wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, lindungi, jauhkan, jaga aku ya Allah daripada takdir yang jelek. Ada takdir baik, ada takdir jelek, Pak. Semuanya Allah. Orang bisa nyanyi nih, dielektun, Allah juga. Orang bisa ngaji, Allah juga. Orang bisa sholawatan, Allah. Orang bisa karaokean juga, Allah. Orang bisa mabok, Allah. Orang bisa ngaji, Allah. Orang bisa baik, Allah. Orang bisa jahat, Allah. Orang bisa sugih, Allah. Allah bisa melarat, Allah juga. Orang bisa senang, Allah. Orang bisa senang itu karena Allah, orang juga susah juga karena Allah. Ada takdir baik, ada takdir jelek. Karena itu minta kepada Allah dilindungi daripada takdir yang jelek apapun itu. Karena itu minta di kapan? Minta di pagi hari. Lebih-lebih, masya Allah, di pagi hari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku itu waktu yang paling berkah itu adalah di pagi hari. Lebih-lebih di pagi hari, hari Kamis. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Burika ummati fi bukuriha yaumal khamis." Akan sangat-sangat diberkahi umatku di pagi hari, lebih-lebih di hari Kamis. Sehingga para orang-orang soleh, para salaf, para wali itu biasanya pagi Kamis itu bikin acara, dan kebanyakan mereka bikin hataman Al-Quran mingguan dipaskan, yaitunya hari Kamis pagi, bukan hari Jumat. Lubet, paling afdalnya hari kan Jumat, paling baiknya hari kan Jumat. Jumat punya amalan sendiri, Jumat punya keutamaan sendiri, tapi Kamis pagi juga punya keutamaan sendiri-sendiri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting minta hidayah. Ya, minta selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta selalu ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kenapa? Kalau bukan karena dapat hidayah Allah, kita enggak selamat. Jangankan yang ahli maksiat, yang ahli ibadah pun belum tentu selamat, apalagi yang maksiat. Yang alim belum tentu selamat kalau gak dapat hidayah, apalagi yang bodoh. Yang ahli ibadah belum tentu selamat, apalagi yang gak ahli ibadah. Nah, semuanya tergantung seberapa banyak mereka mendapatkan kekuatan hidayah, petunjuk, maunah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah, Allah tunjukkan sehingga pengen cepat sadar, oh ini kada baik nih. Oh ini kada baik. Oh ini baik. Oh ini kada baik. Oh ini baik. Ngelihat orang pun seperti ini. Oh ini orang enggak baik ini. Oh ini orangnya baik.
Oh ini pekerjaan cocok buat saya. Oh ini nggak cocok buat saya. Oh saya harus berteman sama ini. Saya bahas ini tahu. Masalah bisnis itu ditunjukkan oleh Allah. Mana yang menguntungkan pian, mana yang merugikan pian. Mana yang akan memberikan pian untung, mana yang akan merugikan pian. Berteman, siapa teman-teman yang cocok buat pian, itu dipilihkan oleh Allah. Dikasih tunjuk, jangan teman itu ya, bahaya itu kamu. Oh ini betul teman sama ini, itu kerasa. Di mana kerasa? Hati kita masing-masing. Nah, jadi nggak bisa dibohongin. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, lagi apapun, kita tahu mana yang baik, mana yang jelek, kerja yang baik, kerja yang nggak baik, teman yang baik, teman yang nggak baik, omongan yang baik, itu semuanya akan kita rasa ketika kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita hidayah, taufik, inayah, sehingga kita sama-sama di dalam satu jalan menuju surga Allah, di belakangnya Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Di dalam acara kita ini ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini kisahnya panjang, jemaah yang dirahmati Allah. Kita dari Kota Bangun ke Banjar. Kira-kira itu berapa kilometer? Berapa kilometer? Berapa kilo? Berapa kilo ya? Hah? 500 kan? Lebih kayaknya. Hah? 600. Ini kayak lelang. 500, 600, 700. Mau lelang ini. Anggaplah 700. Kalau kita pakai mobil berapa hari? 2 hari. Hah? 12 jam. Sehari ya? Sehari dari Samarinda itu sehari. Kalau dari sini sehari setengah kayaknya. Anggaplah sehari semalam 24 jam lah. Anggaplah 24 jam. 700 kilo. Nggih, kalau seandainya kita ke Jakarta, Bang, berapa kilo? Wih, jauh Pak. Kalau seandainya sama Pak Jokowi dibikin jembatan dari Balikpapan ke Surabaya. Nah, kita naik mobil. Nah, itu 3 hari sampai kita ke Jakarta. Padahal mungkin ya itu 5.000 kilo. Nah, kita jalan sini Balikpapan itu kira-kira 5 jam. Padahal 100 kilo. Kemudian kita ke Banjar 700 kilo. Itu kita tempuh selama sehari semalam. Bagaimana dengan perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biasa, tapi yang luar biasa dari langit ke 1 sampai ke 2 itu jaraknya kalau dibuat jalan itu 500 tahun perjalanan. Bukan 2 hari, sini Banjar ini sehari semalam. Kayak seandainya pian jalan selama setahun, kira-kira nyampe mana? Seandainya kita berjalan nih, jalan 10 tahun dari Kota Bangun start, mungkin 10 tahun nyampe Kota Bangun lagi itu. Kenapa? Habis sudah kiloannya. Bagaimana Rasulullah SAW dari langit ke 1 ke langit nomor itu 500 tahun perjalanan. Dari langit kedua, ketiga ke 4 sampai ke 7 ke sampai Sidratul Muntaha yang belum pernah sampai makhluk siapapun, bahkan malaikat Jibril pun belum pernah tembus ke sana. Nabi Muhammad SAW nyampe ke sana. Itu kalau diceritakan saudara yang dirahmati Allah. Sedangkan perjalanan pian dari Kota Bangun ke Banjarmasin, hadir haulan abagur sukumpul, kisahnya itu seminggu kada habis. Anu pipe tadi di tol, weh ban bocor misal, nggih. Kayaknya di sana di pelabuhan ngantri pipe panjang.
Habis itu itu kisahnya seminggu kata tuntung tuh. Padahal cuma 2 hari berangkat haulan ke sekumpul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra itu kalau seandainya ditempuh oleh perjalanan itu jutaan tahun. Karena itu seandainya diperinci perjalanan Rasulullah itu perlu puluhan bahkan jutaan tahun supaya mendetail penjelasan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu agungnya, begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pengen menunjukkan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Sesuatu apapun akan mungkin dan bisa kalau atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada enggak mungkin. Nah, kisahnya kan langit sama bumi lagi debat. Wahai bumi, aku lebih mulia daripada kamu. Ujar langit nih. Ujar langit, aku lebih mulia daripada kamu. Aku di atas, kamu di bawah. Langit tempat malaikat, langit tempatnya orang mulia, Nabi Rasul di langit. Arsy Allah di langit, kursi Allah di langit, surga Allah di langit, rahmat Allah di langit. Apa bumi nih? Tempatnya orang jahat, tempatnya orang zalim, tempatnya orang berbuat dosa. Semua yang jelek-jelek di bumi. Di bumi, tayayam di bumi. Orang mencuri di bumi. Orang jahat di bumi, orang zalim di bumi. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika langit sedang sombong, langit lagi gembira, langit lagi congkak, langit lagi dengan bangganya memamerkan keutamaannya kepada bumi, tiba-tiba bumi menjawab, wahai langit, gak apa-apa, sudah kamu yang paling di atas, Nabi Rasul di atas, malaikat di atas, langit di atas, kursi di atas, bahkan surga di atas, itu semuanya adalah makhluknya Allah. Itu semuanya ada ciptaan Allah. Ketahuilah bahwa afdalul makhlukin, sayyidul anbiya wal mursalin, makhluk yang paling utama, makhluk yang paling agung, lebih mulia daripada langit, bahkan lebih mulia daripada alam semesta ini, berada di bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jasadnya di bumi, dikubur di bumi, duduk di bumi, makan di bumi, tidur di bumi, bahkan langit lahir pun ada di bumi. Menangis itu langit. Kenapa? Kalah. Ini hidup itu nggak usah sombong. Karena likulli syai'in maziyah. Orang nggak usah sombong punya kelebihan, karena bukan kamu aja yang punya kelebihan. Manusia apapun siapapun lahir punya kelebihan masing-masing. Ciptaan Allah ini semua punya kelebihan masing-masing. Nyamuk menurut pian kekurangan, ini hama ini beb, tapi itu manfaat. Gara-gara nyamuk ada pabrik obat nyamuk, ada pabrik baygon. Pian ke pabrik baygon sana di Jakarta, di Tangerang itu, satu pabrik itu mungkin pegawainya itu 5.000 orang. Belum lagi toko, distributor, belum lagi pasar. Dari nyamuk aja ciptaan Allah, itu manfaatnya itu jutaan manusia. Karena itu semua punya kelebihan masing-masing, semua punya kekurangan masing-masing. Karena itu tidak boleh yang punya kelebihan menyombongkan kelebihannya kepada orang-orang yang tidak punya kelebihan. Kenapa? Hakikatnya sama-sama punya kekurangan, sama-sama punya kelebihan. Yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan, yang sehat, yang sakit, yang orang biasa, orang kaya, kemudian orang biasa dengan pejabat, orang biasa dengan orang alim, sama-sama punya kedudukan, sama-sama punya kekurangan. Apa Bib? Karena mereka butuh satu sama lain. Jangan mentang-mentang orang kaya seenak-enaknya dengan pegawainya. Kenapa? Yang membuat kamu sugih itu pegawai.
Lu kan bisa deh. Nah, siapa nang angkat pian? Kalau pian lagi jualan, kalau gak ada orang kerja, mencret ika mangkat barang. Enggak. Nah, ada yang jaga toko pian, gak bisa jualan pian. Gak ada yang bangun rumah pian, tidur di hutan kita. Mentang-mentang ulama sombong, merendahkan orang lain. Kalau nggak ada yang belajar, kamu nggak jadi ulama, kamu nggak jadi ustadz, nggak ada yang belajar. Siapa yang ngajar? Sama presiden, pejabat, wali kota, gubernur, semua tidak boleh menyombongkan satu sama lain. Kenapa? Karena satu sama lain itu harus melengkapi. Ulama butuh dengan orang biasa butuh dengan ulama. Pejabat butuh dengan rakyat, rakyat butuh dengan pejabat. Orang kaya butuh dengan orang biasa butuh dengan orang kaya. Sama, tidak ada yang diunggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menangis langit gara-gara sombong, akhirnya kalah air. Tapi langit minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon minta tolong ya Allah, takdirkan diriku diinjak oleh kekasihmu Muhammad walaupun seumur hidup sekali. Nah, itulah salah satu kisah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Salah satu sebabnya Allah pengen ngabulkan doa harapannya lah langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak gak mungkin kan Rasulullah ke langit? Kayak gak mungkin kan Rasulullah diangkat ke langit? Kayak mustahil bagi kita, mustahil bagi manusia, mustahil bagi ciptaan Allah, mustahil bagi makhluk Allah. Tapi tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inti daripada kisah ini, jangan pernah putus asa berdoa, jangan pernah putus asa berharap kepada Allah. Jangan pernah kecil hati ketika kita punya hajat belum dikabul oleh Allah. Minta terus walaupun yang tidak mungkin buat pian, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta, jangan putus asa, jangan kecil hati. Ud'uni astajib lakum. Doa apapun, minta kepada Allah, berharap kepada Allah, apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkatnya Isra Mi'raj, berkatnya Nabi Muhammad, berkatnya wali yang kita hauli malam hari ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah, doa-doa kita dikabul oleh Allah, harapan-harapan kita, cita-cita kita, cita-cita anak-anak kita, semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dunia maupun akhirat, baik urusan agama dan urusan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja mungkin yang dia sampaikan.